Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ba'd. Keluarga besar Badan Dakwah Islam di Pertamina, ibu bapak saudara-saudara para mujahid dakwah, kita panjatkan tasbih takbir kepada Allah, Zat yang telah memuliakan para dai sebagai kasih-kasihnya. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul, tapi kita yang agung dan suci, tidak ada Rasul sesudah itu, tapi kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai ngobrol, saudara-saudara. Saya kira dakwah untuk dakwah sekarang sudah tidak saatnya lagi. Dakwah untuk dakwah itu cerita dahulu itu sudah lewat itu. Dakwah sekarang ini harus dakwah dalam rangka menjawab tantangan zaman dan memberikan arah kemana zaman harus bergerak. Jadi dakwah cuma satu, membawa manusia ala tariqatil Quran was sunnah, tidak boleh dilupakan. Dakwah yang membawa manusia kepada tariqah Al-Quran dan Sunnah itu dakwah yang dipenuhi dengan teori-teori, 26 teori dakwah itu, dan disebut teori retorika dakwah. Tapi pengalaman saya, bapak-bapak, sebagai seorang balik kampung, yang paling berat mengajar dakwah bukan teori retorika dakwah, tetapi belajar mengikhlaskan dakwah di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau retorika dakwah kita pelajari, saya kebetulan sedikit punya ilmu. Bapak-bapak, saya bisa latih belajar dakwah 3 bulan 10 hari bisa jago dakwah semua. Saya jamin itu. Saya kebetulan punya ilmu tentang itu. Adik-adik kita yang sekarang muncul di TV hampir rata-rata saya begitu. Tetapi saya juga merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Saya sudah menjadi kiai dan membalik dakwah di televisi, bukan bagaimana memperdalam dakwah kepada umat, malah punya dana yang paling besar dikeluarkan buat membeli plat nomor mobil yang sampai mencapai 15 juta saja. Saya tidak ngerti kesalahan itu apa ada di kesalahan kami para orang tua atau adik-adik terlalu cepat tampil barangkali. Jadi kisahnya gini, seorang pejabat tinggi kita yang sangat cemburu pada kebesaran Islam meminta kepada saya supaya saya keliling Indonesia mencari para dai muda. Saya dapat 415 se-Indonesia. Kita latih di Sentul sini. Ya saya ajar cuma sekitar 100 hari. Saya punya rasa gini, rasa-rasanya mereka sepatutnya saya tampilkan di TV waktu itu. Saya minta ke TPI, waktu itu saya ke TPI untuk bikin lomba dakwah di TPI. Dari 415 kita saling terus sampai dengan 103 kita saling terus sampai dengan 29. Yang 29 inilah yang sekarang sedang tampil kemana-mana. Dakwahnya adik-adik kita mungkin agak bagus sudah. Sudut kosakata, kelas penguasaan materi dan lain sebagainya. Tapi keikhlasan itu yang belum tumbuh sampai sekarang. Padahal bapak-bapak dalam dakwah, kalau bapak pidato di atas mimbar tidak ikhlas, 7 menit saya bisa tahu. Bapak pidato 7 menit di mimbar. Saya lihat ini orang pidato tidak dari hati, saya bisa tahu. Saya kira para kiai yang lain juga ngerti itu. Ini pidato tidak dari hati. Sebab orang dakwah dari lidah sampainya ke lidah nanti. Orang dakwah dari hati sampainya ke hati. Saya rubah bahasanya. Banyak orang yang merasa berdakwah mengajak orang ke dalam Islam, sebetulnya dia sedang menjauhkan Islam dari para muslimin. Banyak sekali. Sehingga pada saat kita mendengar orang lain dakwah, hati kita begini, ini ngajarin agama kok bukan sih sama kita ini. Sebab yang disampaikannya keluar dari tuntunan ayat, dari tuntunan hadis, dari ilmunya yang benar. Itu yang saya katakan tadi. Dakwah untuk dakwah sudah tidak benar. Dakwah sekarang harus menjawab tantangan zaman dan mengarahkan zaman. Kalau begitu,
Dari yang tampil sekarang tidak cukup namun sorok ma'ani bayar Allah mantipah, tidak cukup. Dari sekarang harus punya seluruh disiplin ilmu. Kalau disiplin ilmu itu dasar-dasarnya tidak kita kuasai, saya kira baik yang perlu ke mimbar. Cukup berdakwah melalui amal-amal saja. Banyak dakwah dalam bentuk amal ya, tidak dalam ucapan retorika, kata-kata dan lain sebagainya. Sangat banyak itu. Bahkan kadang-kadang lebih penting itu dibandingkan kita dakwah tapi mereka kita ngajak-ngajak orang tertawa dan lain sebagainya. Itu apa dakwah seperti itu? Dakwah yang betul harus mengunjam ke dalam hati, dan itu hanya boleh dari hati. Kenapa para sahabat Rasul berdakwah begitu terhujam di hati orang? Sebab para sahabat tadi berdakwah dari hati. Saudara-saudara suka dengar kan profesor tampil di atas mimbar, apa yang dia sampaikan seluruhnya punya disiplin ilmu, tapi tidak sampai ke hati kita. Sering dengar. Tandanya tidak dari hatinya kita. Saudara-saudara ulama-ulama kampung ceramah buat wudu, tapi hati kita tersentuh betul. Dia bukan orang alim, tapi dia orang siddiqi, orang yang lulusan. Waktu dia ceramah di hadapan kita, cuma sekedar bicara salat tahajud, bicara salat duha, bicara wudu, bicara silaturahmi, itu memang ilmu sederhana semua. Tapi pada saat beliau bicara terhujat di hati kita, dia mengamalkan. Jadi saya mohon maaf, saudara jangan pernah mendakwahkan sesuatu yang saudara belum bisa mengamalkannya. Akan sampai di hati orang. Saudara muter berbusa mulut baca ayat berapi-api baca hadis, belajar orang tahajud. Kalau saudara tidak pernah tahajud, nggak akan masuk ke itu. Kita ngajar silaturahim, kita tidak pernah silaturahim, nggak akan masuk ke itu. Nah, dakwah yang dituntut sekarang, dakwah yang mukhlasin, tapi yang punya disiplin itu. Lalu caranya bagaimana? Ya hati dibersihkan. Saudara sebagai pendakwah, tidak tahu berdakwah. Ini kan kita bisa berdakwah Islam Pertamina. Nanti tidak semata-mata ini. Dari yang baik itu, dari yang tidak pernah lepas wudu dia. Dari yang kalau bicara hal-hal yang memang penting. Kalau mereka bicara yang penting. Dari yang baik itu dari yang mengamalkan sesuatu sebelum dia bid'ahkan. Dari yang baik itu dari yang tidak pernah lepas juga jadi karena Allah di waktu malam 2/3. Dari yang baik itu dari yang rumah tangganya jadi uswah. Kalau saudara-saudara punya yang 5 itu berulang. Kalau tidak cukup di BDI saja belajar kami. Untuk itu dibutuhkan 4 tazkiyah, pembersihan hati. Pertama tazkiyatun nafas. Jiwa seorang kan. Kenapa banyak dalil kecewa? Bukan umat yang kecewa, tapi dalil kecewa. Sebab jiwanya tidak terkontrol pada saat itu. Cepat putus asa. Dakwah ini pasti menghadapi tantangan. Ya, setiap pendakwah pasti mendapat tantangan besar. Nah, kalau menghadapi tantangan macam ini, saudara, tugas kita dakwah. Jadi dakwah itu dalam dunia dakwah dikenal 2. Ada al-hadi, ada
ada Al-Hadi menyampaikan ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, dosa besar, dosa kecil, makruh, disumbat. Itu Al-Hadi. Ini tugas ulama dan para nabi. Ada Al-Hadi, ini hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita sudah berdakwah, orang lain tidak mendapat petunjuk, saudara jangan kecewa. Harus kasihan. Tandanya orang itu tidak mendapat hidayah. Ya sih. Ini nggak usah kita caci maki. Negeri kita ini sudah seperti Firaun baru segala macam. Harus. Saya ulang nih. Ada Al-Hadi, ada Al-Hadi. Al-Hadi tugas nabi dan ulama. Ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini makruh, ini subhan, ini dosa besar, dosa kecil, ini ibadah, ini makruh, ini bukan ibadah, ini bidah. Itu tugas nabi dan ulama. Tapi Al-Hadi pemberi hidayah, bukan ulama. Hak Allah. Jadi kalau kita sudah berdakwah dengan segala disiplin ilmu, orang tidak tunduk pada kebenaran Islam, jangan kecewa. Harus kasihan. Tandanya orang itu tidak mendapat hidayah dari Allah. Jadi kita tidak pernah akan lelah di BDI, saudara ajarkan di Pertamina seluruh yang terbaik, tapi orang tidak menjadi baik, harus kasihan sama dia. Dia tidak mendapat hidayah dari Allah. Dengan demikian kita tidak lelah dakwah, harus semangat berdakwah, punya jiwa baru dalam dakwah. Tidak, pertama jiwanya berbeda. Saya harus bicara apa adanya barangkali ya, karena kita kan sedang ngaji. Saudara kalau mau terjun dalam dunia dakwah, bukan ceramah, dakwah, jangan pernah ada barang haram masuk ke mulut. Kalau bapak-bapak sudah ada barang haram masuk ke perut, lidah bapak patah buat menyampaikan kebenaran. Dai tidak jujur dengan harta yang dai memperoleh harta dari jalan yang tidak benar. Papa tidak sedang, tidak bisa bicara apa-apa. Menegur orang itu tidak berani lagi. Jadi dai jiwanya mesti furqah. Bisa memilih apa yang benar dan yang salah. Seorang dai, kalau ada orang bicara, saudara masa tidak pikir macam-macam. Khalifah Allah akan berkata di hati, itu tidak benar. Ulama-ulama kalau dengan bapak-bapak ceramah ulama tidak berkomentar, tapi hatinya berkata, yang Anda sampaikan tidak benar. Kalau dengar kita ceramah, dia akan perhatikan baik-baik. Makanya setelah lihat para ulama kalau mendengarkan kita ceramah khusyuk. Padahal kita orang Allah, dia dengar. Kalau kita benar, dia akan berkata, bagus itu orang datanya. Kalau saudara bicara salah, dia tidak akan salahkan, tapi dia akan berkata itu tidak benar. Hati itu khalifah Allah. Saudara boleh berdusta pada semua orang, dustai. Tapi tidak mungkin mampu mendustai hati sendiri. Karena hati itu taman para nabi. Jadi kalau kita ingin dakwah yang benar, harus mampu menjadikan Allah hati menjadi taman para nabi. Baru lidah kita lancar menyampaikan kebenaran kepada Allah. Dia masih lupa. Caranya pertama, jangan suka makan barang haram. Siapapun. Kalau kita jadi dai sekarang, kalau dai betul ya, tapi dia akan makan ini. Dia akan sananya, dia akan tahu ini barang benar tidak. Dia tahu. Saya punya guru tafsir Buya Ghaffar Ismail, jago betul. Itu kalau datang ke rumah murid-muridnya ke kita itu, kalau dikasih makan gini juga. Dia panggil istri saya gitu,
dan saya, ini apa? Kata istri saya, unggas itu haram. Ya belum makan, dia tanya gini, dia potongnya baca bismillah tidak? Kata istri saya, iya baca bismillah ya. Waktu baca bismillah suami kamu menghadap ke apa tidak? Menghadap ke apa? Pisaunya tajam tidak? Tajam pisaunya, bulunya dicabut tidak sampai berhenti tidak tadi. Kalau salah satu terbakar dia nggak terbakar. Bayangkan para kiai zaman sekarang. Jadi kalau Bapak membandingkan ulama kita zaman dulu dengan ulama kita ulama muda zaman sekarang, pantas Islam seperti ini. Tambah banyak para ulama dakwah sekarang, kiai-kiai muda tambah rusak Islam. Karena begini karakteristik pada kita zaman sekarang. Mesti. Artinya kalau begitu keluarga besar dan dakwah Islam di Kota Pinang harus bisa melakukan itu. Lalu saudara bisa bicara terbuka ya. Karena tidak ada masalah, orang belum ada masalah. Masih terus saya lanjutkan ini. Yang kedua, saudara kalau hatinya bersih sebagai seorang juru dakwah di badan dakwah, jangan suka sama sholat malam. Jangan jadi pengurus badan dakwah, tapi salah malam kita. Nanti tidak ada zat yang menopang kekuatan kita. Nabi berjuang setelah berhasil 23 tahun. Kita merdeka sudah berapa tahun ya? Dari masyarakat jahiliyah cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi bisa menurunkan 47 prinsip masyarakat modern. Dan itu jadi masyarakat sekarang seperti di contoh dunia. Semua dunia berkata tentang civil society. Itu kan masyarakat modern. Islamlah yang pilih itu. Kenapa Nabi berjuang selalu menang? Nabi nggak pernah lepas tahajud. Nabi pernah tidak sekali nggak pernah kalah. Kalau ada buku sejarah berkata Nabi pernah kalah dalam perang Uhud, itu buku tidak adil. Tidak pernah berkata. Apalagi sampai ada tuduhan begini. Karena para sahabat sangat materialis, keluar dari disiplin, maka waktu itu Nabi kalah dalam perang Uhud. Wah, betul ya. Dari mana dia punya? Para sahabat Nabi itu bapak-bapak bukan tidak disiplin. Para sahabat Nabi itu cintanya pada anak yatim dan orang miskin luar biasa. Waktu tentara kafir kalah dalam perang Uhud, mereka akan mengambil ghanimah bukan untuk dirinya, untuk anak yatim. Jelas itu. Waktu itu diserang oleh kekuatan kafir. Jadi bukan cinta dunia, bukan. Mau mengambil harta anak yatim untuk anak yatim. Dari mana cinta dunianya? Orang yang suka berkata keluarga Nabi waktu itu adalah orang-orang yang sangat rakus mencari harta dalam perang Uhud, itu tuduhan yang sangat keji pada para sahabat. Lalu para sahabat terlalu mulia. Nah, di samping harta yang bersih jangan suka lepas tahajud. Harus jadi ahli fikih. Saudara amalkan yang tiga itu. Dakwah kita besar. Kalau yang tiga itu dia ada makan saudara-saudara kita menjadi pendakwah yang sering sesak nafas. Sesak. Biar keadaan sesak. Sekarang di negeri kita yang bikin tidak sesak apa? Penegak hukum paling tinggi di tengah pabrik kita gimana? Apa nggak sesak? Kita sedih kalau harus berkata begini. Saudara zaman sekarang di negeri kita meminta tolong sama siapa? Sering semua. Itu kan sedih gitu. Nggak ada tempat di mana manusia bisa berlindung sekarang. Nah, kita para ulama sebagai warasatul anbiya harus jadi pelindung masyarakat.
Caranya harus jadi contoh, supaya jadi contoh yang tidak terlapalkan. Dan sudah makan berhala, membaca sholat malam, banyak zikir kepada Allah. Tapi kita sebagai dai punya jiwa besar. Siapapun bisa kecil kita harapkan. Ini di luar ilmu dakwah. Saya mau bicara ilmu fikih. Kalau bapak-bapak sholat sudah tidak boleh khusyuk, boleh tidak khusyuk, bapak boleh saya dalam darah itu ada barang yang tidak beres. Dan ini tidak boleh kotor tubuh. Kalau dai itu punya kotor, sama saja sama banyak kotor. Kalau kita sholat itu, Subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli wa ya ghafurur rahim. Atau barangkali malas pendeknya Subhanallah bihamdihi. Pikiran kita menerawang kemana-mana. Di sidang itu banyak berapa. Dan ini tidak boleh seperti itu. Sampai sini jelas ya? Jiwa semacam ini dalam agama disebut al-mutmainnah. Udah yang mutmainnah. Ya Tuhan nafsu mutmainnah ja'alna bika radiyatan mardiyah wa tudkhil fi ibadika. Ada jiwa yang kedua namanya lawamah. Itu dalam Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawwamah. Al-Qiyamah itu artinya bangkit. Selama ini kita belajar kiamat itu hari kehancuran. Bukan itu, hari kebangkitan. Kalau tata surya semesta hancur semua. Bulan, matahari, Mars semua hancur. Tapi ruh manusia bangkit. Di mana posisi dakwah waktu itu? Di akhirat nanti, saudara, kita tidak akan ditanya berapa jumlah orang pertama yang kamu Islam, nggak akan ditanya. Pasti nggak ditanya. Tapi bapak-bapak pasti ditanya, apa usaha kamu mengajak orang ke dalam Islam? Itu pasti betul. Kamu di badan dakwah, berapa orang yang sudah kamu islamkan? Nah, apa upaya kamu menjadikan Islam ada mereka? Tanya. Jadi tanggung jawab BDI yang paling berat bukan kepada jamaah, bukan kepada Allah. Badan dakwah itu kan strategis, lebih dari inspektorat. Kalau badan dakwah jamnya, saya ingat sekarang ini Dirjen Pajak itu sangat aktif membangunkan dakwah, badan-badan dakwah di pajak di Salahuddin. Saya tanya, saudara Nadila, kok rajin betul saudara mesti mengaktifkan dunia dakwah dengan badan dakwah di pajak. Kalau memang tidak ada jalan lain. Kalau umat Islam ingin bangkit, bangsa ingin bangkit, harus kembali ke masjid. Dia tidak membawa Islam, tapi diajar secara struktural, secara dinas orang ke dalam Islam. Bapak-bapak bisa dalam bentuk lain. Setiap tempat itu kan punya gaya sendiri-sendiri. Sekarang dibaca Bapak ya. Allah al-Mubainah yatinya. Sekarang yang kedua nafsu, hati yang kedua, nafsu yang kedua, tazkiyah yang kedua, tazkiyatul mal
membersihkan harta. Ini BDI urusan zakat pada waktu itu. Orang yang sedang memakan makanan lezat, saudara, waktu seorang Islam itu disuruh memakan makanan yang bergizi. Cuma kalori tinggi, kalau kalori tinggi bisa ada endapan lemak, itu namanya kolesterol. Itu sebabnya orang yang banyak makan makanan yang bergizi, dia harus memilih hukuman salah satu yang pertama harus buat olahraga. Kalau tidak buat olahraga tidak apa-apa, tapi harus mau masuk rumah sakit. Kenapa? Sebab kalau kalori tinggi dan kolesterol tidak terkendali bisa stroke. Ini harus disampaikan kepada para bicara. Harta sama. Dalam harta kita terdapat 8 mustahil. Kalau harta tidak kita keluarkan yang kotornya, itu bisa kolesterol. Dan pada gilirannya harta kita bisa stroke. Ini di luar ceramah. Saya iri orang-orang yang tidak beragama Islam, saudara-saudara kita, dicatat itu, saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, kalau pegang jabatan, agamanya sangat dimanjakan. Umat Islam kalau punya jabatan, mengaku Muslim pun takut. Kalian, umat Islam kalau sudah punya jabatan, pertama dirinya dipikir. Kalau sudah dirinya keluarga, Islam tidak pernah pegang-pegang mereka. Orang lain tidak. Orang lain juga pakai jabatan, semua job mereka. Saya tidak jadi provokator, tapi saya ingin menyampaikan apa adanya. Sekali lagi saya kagum pada saudara-saudara saya yang beragama itu. Baik kan kalimat saya? Harta sama. Kalau harta tidak kita keluarkan hak pokok sakitnya, harta kita bisa stroke. Sampaikan kepada orang Jawa Muslim. Saudara suka dengar ada orang yang rumahnya kayak istana di dalam rumah neraka yang tidak kunjung padam selamanya. Itu stroke hartanya. Suka dengar tidak ibu-ibu ada pejabat tiap 2 tahun berangkat ke Amerika operasi jantung. Itu stroke. Ibu bapak adik-adik suka dengar ada pejabat tinggi punya harta banyak, bintangnya gemerlapan, punya anak 5, 5-5-nya kena narkoba. Itu stroke. Ya pikir stroke sama badannya. Ada anak gadis kita sekarang nikah di Ka'bah, cari di kafe. Itu stroke. Beritahu para pejabat kita. Coba kalau punya jabatan yang baik, punya job kita, punya harta, salurkan di badan Anda zakat itu. Untuk siapa? Untuk dia. Supaya tidak stroke. Ada orang rumahnya indah besar, tapi pintu rumahnya dan pintu penjara di satu. Stroke. Padahal kalau kita baik, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah setiap kebaikan akan berbalas dengan kebaikan? Tidak ahsantum li anfusikum. Kamu baik buat kamu, utuh tanpa cacat. Wa in asatum falaha. Kamu jahat tetap ujung tombak kejahatan merobek-robek jantung kamu. Jadi Bapak coba dakwah itu dikaitkan dengan kepentingan mereka. Kalau kita berbuat baik, Bapak berbuat baik, katakan itu. Itu buat kebaikan Bapak, bukan untuk buat kebaikan diri. Bahasanya bisa dicari apa saja, dalam bentuk surat keputusan, dalam bentuk apa saja. Pada intinya itu harus disampaikan. Gue lihat orang punya jabatan, semua pasti aktif. Umat Islam punya jabatan tidak, masuk ke masjid saja tahu.
Nah, harta itu sebabnya Islam memperkenalkan konsep bagus sekali sedekah. Sedekah sangat sedih. Sedekah harta benar dari Allah dikeluarkan benar di jalan Allah. Baik. Islam memperkenalkan zakat. Zakat membersihkan, meningkatkan. Para pejabat yang berzakat akan meningkat, hartanya dan bersih. Untuk mereka, bukan buat ini. Saudara pikir buat kita, buat mereka. Kalau kita membantu fakir miskin, sebetulnya dia sedang membantu kita. Paling tidak yang dimana itu, dia menularkan kebahagiaan, keberkahan. Katakan buat orang tua, saudara 40 tahun begitu, nggak akan digeser kalau menyampaikan soal-soal seperti itu. Kalau Bapak memberikan sesuatu pada mereka, paling tidak dia sedang menolong doa buat Bapak. Tak usah takut menyampaikan kebenaran, cuma cari kosakatanya yang baik. Kalau Bapak mengucapkan neraka, Bapak jangan gitu. Cari kosakatanya yang baik, Bapak tidak zakat, yang rugi Bapak keluarga Bapak. Kalau saya dokter, para psikiatri, sekali-kali sudah selama di Pertamina, kalau siang itu dari jam 12 itu. Gambarkan jiwa-jiwa orang yang tidak sedekah dan zakat kayak apa. Itu tugas siapa? Tugas BDI. Saudara tidak mesti, mungkin sudah karena bawaan tidak berani menceramai direksi, kepala direktorat, kepala badan, dan lain-lain. Tidak apa-apa. Undang orang yang punya expert di bidang itu, biar dia memberikan nasihat. Tentang keluarga ini saya ingin tambah sedikit. Ibu-ibu Ubalilah ceramah keluarga Sakinah 4 kali kawin dan beres-beres. Pusat itu Ubalilah. Ibu juga harus teladan di BDI, kalau ibu jadi teladan. Kita lanjutkan. Tazkiyah, pembersihan yang ketiga. Tazkiyatul fikri, membersihkan pikiran. Dakwah yang paling melelahkan ini, saudara. Dakwah yang hati kita tidak lurus, pikiran kita juga kacau, lemah, capek. Salah-salah saudara tinggal di rumah judi, tidak pegang pada dakwah. Seorang dai pikirannya mesti bersih. Bapak-bapak di Pertamina mungkin menyebutnya dengan kata-kata husnuzon, positive thinking. Ada su'uzon, negatif thinking. Jadi kalau ada waktu minum umat yang mana adalah khair yang belum ma'ruf, karena ini, karena jiwa-jiwa hati-hati para dai itu bersih, pikirannya bersih. Di mata orang baik, saudara, semua hidupnya baik. Jadi dai itu harus berpendapat semua manusia baik. Yang kotor di hati manusia itu adalah lemak-lemak yang mengelilingi hatinya. Tugas badan dakwah Islam bukan membunuh orang yang tidak baik, tetapi membersihkan lemak-lemak yang ada di hati manusia, sehingga orang itu tetap baik tanpa kita caci maki. Pengalaman saya sebagai seorang dai kampung, saudara-saudara, banyak para pejabat tinggi yang tumbang argumennya dengan alasan-alasan yang baik kita sampaikan. Dia keras sikapnya. Kita sampaikan dengan kalimat indah, dia malah kita hadapi baik-baik. Lama-lama tumbang itu.
Saya pernah punya seorang jamaah bapak-bapak. Dia bilang begini, saya heran kata orang Islam. Ya saya kalau makan di rumahnya suka hampir tiap 2 Jumat sekali bikin acara makan bersama. Di sini ada area makanan Muslim, di sini makanan Muslim. Dia begini bilang, saya kayak Fenizar kasih lo, aku balik ke Fenizar kasih lo. Aduh, ada Fendi, ayo makan babi sekali-sekali, enak. Bapak bayangkan, si bapak tuh bintangnya ke berlama, enak banget. Bapak pikir saya mana? Terima kasih. Kita yang biasa-biasa aja. Ya, saya orang Sunda lah biasa. Suatu saat dia bisa begini. Saya heran, katanya orang Islam pergi ke Mekah itu ke Ka'bah mau jadi Arab. Ka'bah tuh apa tuh kayak sangkar burung gitu dikelilingi orang Islam. Atau punya Islam. Istrinya memimpin organisasi Islam. Di saya kelompok. Bapak pikir saya mana? Saya lihat. Saya pikir orang gila, saya lebih ngapain? Lama-lama saya nasihati sama Bapak. Nanti pulang dari Eropa kita mampu juga di Eropa. Kalau sama ngapain, tapi kita lihat-lihat aja tuh Ka'bah. Makanya saya pernah nonton juga sekali-sekali. Saya ajak Bapak pulang dari Eropa. Saudara tahu, sampai Imam Salam dia menjerit-jerit. Saya sudah Bapak di sini. Jangan tahu. Sedang jadi Pak. Bukan Bapak tidak mau tawaf Ka'bah kalau begitu. Ka'bah tidak boleh tawaf di Bapak. Tambah menjerit. Saya pegang tangannya. Ayo kita tawaf. Kita tawaf sekarang. Saya ajak tawaf. Setelah saya tawaf saya ajak sa'i. Saya kira dia waktu tawaf nggak punya wudhu juga. Kalau habis nangis dia. Ajak sa'i. Sa'i selesai saya ajak tahu. Sejak saat itu dia bilang saya akan bela Islam dengan jiwa saya. Masuk ke Indonesia kembali, di sana fanatik pada Islam. Dia hampir tidak mau kerja untuk yang mereka buat Islam. Dia jadi ketua DPR pun dia tinggal. Saya sebut jabatan dia. Dia tinggalkan, dia jadi beban keras. Saya nasihati Islam Pak. Islam tidak mengenal dakwah kayak Bapak itu yang keras-keras begitu. Islam itu mesti layyinah. Saya tahu layyinah. Layyinah itu kalau saudara masuk ke gunung, ada pohon karet, ujungnya kan air halus. Tapi ujung akar yang halus itu bisa menembus batu karang. Itu layyinah. Dakwah itu begitu mesti. Bukan caci maki. Saya bilang, Pak, dakwah itu mesti layyinah. Jangan keras-keras gitu. Dia bantah saya. Umar juga keras apa-apa. Namanya orang nggak suka sambal, kena sambal, jadi ekstrim gitu kan. Umar juga keras. Kita diangkat. Sampai dia meninggal di berbeda. Coba Bapak bayangkan kalau saya caci maki sejak awal aja itu. Nah di BDI, saudara-saudara, kita kan punya di Indonesia masyarakat yang tidak konsen pada agamanya, tidak punya perhatian pada agama. Saudara jangan jauhi, kelilingi. Sehingga setiap keputusan dia, keputusan Islam, keputusannya keputusan buat kepentingan masyarakat, buat bangsa. Jangan dijauhi. Baik. Ajarkan kebaikan dengan santun dan sopan. Pak kalau ngomong begini itu berapa untuk keluarga Bapak? Itu kemuliaan kehormatan Bapak. Ajak yang baik ya bisa. Berpikir jernih. Itu hanya bisa dilakukan oleh anggota badan dakwah Islam yang jernih pikirannya. Kalau saudara-saudara tidak jernih, tidak bisa menularkan pikiran jernih itu kepada orang. Kalau pikiran kita tidak jernih, hati yang kotor tidak mungkin memancarkan cahaya ilahiyah kepada orang. Tak mungkin. Yang mati yang santun. Dan sekian berpikir positif. Itu yang di Pertamina pernah saya sampaikan dalam ceramah Ramadan kalau tidak salah. Di mata orang baik, semua hidup ini baik. Kalau ada yang belum baik, diperbaiki. Di mata orang buruk hati, buruk pikiran, semua dunia itu. Para nabi pun buruk. Saudara coba tanya begini pada orang yang punya hati tinggi, yang buruk pikirannya.
Mas, Nabi Adam itu gimana? Dia akan berkata, ya Adam itu bapak manusia, tapi bikin dosa di keluar dari surga. Ternyata Nuh gimana? Nuh bagus, sebenarnya anaknya kafir, isinya kafir, salah. Ibrahim gimana? Ibrahim ya Nabi sebenarnya dikeluarkan di dalam atau dari keluarganya, salah Ibrahim. Saudara kejadian Isa gimana? Isa hebat, cuma nggak punya bapak ya, salah juga. Nabi Muhammad bagaimana Mas? Nabi Muhammad harus sempurna, cuma beriman sabar, salah juga. Kenapa? Itu Ustaz pikirannya, tidak beres hati dan pikirannya. Saya ingin konkret saja bicara. Saudara, di badan dakwah Islam jangan suka mempertentangkan soal-soal kecil yang akan menimbulkan fitnah di dalam. Soal kuno, soal ini, semacam tidak, sebelah waktu. Bukan begitu dakwah. Kalau sudah bicara dakwah, semua soal-soal kecil dihindari. Dakwah tidak kenal Islam turunan, Islam abangan, Islam tidak kenal. Islam dulu, Islam kakek itu tidak kenal. Kalau sudah dakwah, ajak orang ke dalam Islam. Perkara mau diperbaiki hatinya, nanti sesudah di dalam Islam. Ini Islam abangan, Islam ini, tapi Islam abangan tidak dikenal dalam dakwah itu. Ini Islam aja nggak dikenal. Islam turunan saja. Islam turunan kan baik. Nabi Muhammad juga turunan baik. Ya itu apa itu siapa? Jadi butuhkan pikiran yang jernih, yang tenang, yang lapang. Yang terakhir, tazkiyatul amal, membersihkan perbuatan. Nabi uswah, Nabi uswah, para ulama uswah, para BDI harus uswah, umatnya harus jadi uswah, itu ada. Melalui apa itu? Melalui amal. Jadi amal seorang anggota badan dakwah harus lain dengan amal dengan orang-orang yang baik. Kalau orang bertanya gini, itu siapa orang kok baik? Betul ya. Yang lain akan menjawab, itu pasti dia orang baik karena dia pimpinan badan dakwah Islam. Kalau sudah ada kalimat, alah pimpin ini sama kita sama aja kelakuannya. Itu betul. Sama aja kelakuannya. Pada saatnya nanti mereka harus selektif sudah memilih pimpinan badan dakwah. Karena dia kan harus lain segala-galanya. Cara berpakaiannya harus lain, tutur katanya harus lain, namanya semua harus lain. Nah, kalau saudara bisa menguasai keempat ini, tazkiyatul nafas, tazkiyatul amal, tazkiyatul fikri, dan tazkiyatul mal. Kalau itu kira-kira ini, saudara akan lancar bergerak. Untuk apa itu? Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan diri, masyarakat, bangsa, negara, ya agama. Kalau hidup tidak buat agama, buat apa? Kalau hidup tidak untuk agama, kan sama saja dengan orang. Buat apa itu? Ini barangkali tugas pokok membersihkan hati kita. Mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan itu. Perlahan-lahan, kalau usah dipaksakan, perlahan-lahan. Tapi harus pasti bisa kan. Saya ingin bapak-bapak, kalau pada waktu pertandingan itu pendidikan dakwah, itu bagus. Jadi badan dakwah bikin pendidikan dakwah. Saya punya sedikit ilmu tentang retorika. Bagaimana cara dakwah yang baik, saudara-saudara. Saya ingin wariskan itu kepada generasi-generasi yang muda. Tidak usah lama-lama, berarti 100 hari lah. 100 hari malah. Itu aja 3 bulan. Adik-adik, bapak-bapak. Saya di pesantren dulu tidur pakai bangun. Jadi kalau bergerak jatuh mereka. Kita mau jadi aku seorang mandi baik berkau. Lama. Sekarang sudah ada metode baru.
Belajar nahu sekarang cukup 5 bulan bisa. Zaman saya 6 tahun. Kain 8 gitu kan. Sekarang kan banyak orang bikin fatwa, jangan pernah sorok mani bayi balut otomatis suruhnya aja nggak tahu. Jadi rusak, tambah banyak ustaz, tambah rusak kemana zaman. Ada orang ngaji kita bikin fatwa. Kajian ngaji kita baca Al-Qiblat. Dia bikin fatwa. Apa nggak rusak gitu? Nah kalau bapak-bapak sekali waktu bikin pendidikan kata Buali barangkali, saya bisa sumbangkan ilmu itu buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saya tidak bangga kalau sekarang terlalu sibuk berdakwah. Kenapa tidak bangga? Itu kan tandanya kurang kiai. Malah saya melihat, maksudnya di mana-mana kiai itu banyak. Saya cukup aja di Jakarta Timur, cukup. Terus terbang sini, saya tidak bangga, sama sekali tidak bangga. Tandanya Indonesia kurang kiai. Nah, saudara-saudara di media punya sarana kan, dana ada, apa ada, tinggal menyelenggarakan saja. Undang siapa? Umpama teknis dakwah di Indonesia, teori ekonomi syariah undang siapa yang dulu, retorika dakwah undang siapa, Bapak Kalam undang Syuhada Bakri. Dia sekarang punya orang-orang yang memang pada bidangnya betul untuk menyampaikan itu. Belajar dakwah, satu sangka itu semua. Di mana kerja kepada dakwah? Ini kepada dakwah. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesempatan di forum tanya jawab, saya pasti akan terus memanfaatkannya. Masih ada 15 menit, saya harus sudah ke pesantren. Apa pesantren saya dekat ini? Di Sarua. Pada waktu masuk ke pesantren. Saya persilakan. Ustaz, terlalu berat yang disampaikan, berarti kami jadi khawatir begini Ustaz, apakah dengan keterbatasan yang ada di kami menyempurnakan dulu yang 4 tadi atau sambil jalan, tapi kami teruskan apa yang menjadi program yang batas di mana yang harus menjadi tolak ukur supaya bahwa yang 4 itu tetap kita sambil diamalkan atau menunggu sempurna berupa kita bergerak. Dalam hidup ini nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ngomongnya rendah tidak ada sumber, tidak ada sains. Nah, saya cuma cita-cita yang kita harapkan, ada suara kondisi objektif. Apa yang ada mulai sekarang bergerak pada bidang masing-masing. Kemampuan yang ada cukup itu untuk bergerak dalam bidang dakwah dan berdakwah kita. Sambil terus berusaha mencapai yang 4 itu. Yang ada jangan boleh berpikir, aduh, udah sebagai yang 4 ini kita keluar aja kepada saya, jangan begitu. Yang ada lakukan terus sambil menyempurnakan diri. Sekarang barangkali ya kalau hari-hari Senin belum bisa sahur, nanti lain kali mungkin 2 minggu sekali saja sahur. Apa belum bisa bangun salat malam, mulai belajar salat malam. Dia selama berkali mulai dari barokah. Tapi start terus sampai pada gilirannya betul-betul kita layak disebut pada hari. Kalau yang sempurna betul Pak, semua kita belajar. Jangan pernah berpikir belum sempurna kita kemudian tidak bergerak. Yang penting bersihkan terus hati, maafkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, nama saya Rudi Suryawo. Jadi tadi saya tertarik untuk membahas tentang tasfiyatul fikr, membersihkan pikiran. Nampaknya begitu berat bagi saya, apalagi menghadapi orang tanpa melihat latar belakang, terus menganggap semua baik, kemudian kita menyampaikan sesuatu. Itu kiatnya bagaimana sih Pak Ustaz? Kalau tadi beberapa hadis diberikan ya udah salat malam satu-satu. Tapi kalau pikir nih Pak, pikir ini yang mengontrol ini, aduh, kayaknya begitu lemah untuk mengatasinya. Kira-kira bagaimana? Apalagi Pak Ustaz ada ustaz-ustaz yang kita hadirkan itu berdasarkan tanggapan dari teman-teman, oh dia begini, dia begitu, dia begini, dia
banyak hati terpengaruh juga ya Pak. Jadi bagaimana caranya membentengi atau membersihkan pikiran. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang-orang yang biasa sudah lazim ibadah seperti Bapak, Allah biasanya memberikan diriya keenam. Selama ini kita bilang panca indera, ya kan? Di penglihatan ada diriya keenam. Diriya keenam itu biasanya dalam bentuk kasyaf, dalam bentuk kejujuran kepada kita. Bapak kalau memandang orang, yang orang itu tidak ikhlas berhadapan, saya yakin Bapak tahu, rasa itu, ini minta saja, mesti terasa. Bahwa memandang setiap manusia baik itu perintah agama kita seperti itu. Semua manusia itu prinsipnya baik, cuma kadang-kadang hatinya diselimuti kotoran. Tapi buat orang-orang tertentu Allah memberikan sesuatu diriya yang tidak bisa ditangkap oleh orang lain. Kalau memandang sesuatu yang tidak iya, hatinya akan berkata ini tidak. Nah itu yang sebenarnya saya katakan tadi. Kalau kita sudah belajar dalam bidang dakwah itu sudah belajar lepas wudhu, salat malam jangan lepas, puasa sunnah yang paling tidak sebulan 3 kali harus dilakukan. Nanti Allah memberikan isyarat itu kepada kita, sehingga pada saat itu berhadapan dengan orang, pikiran kita akan berkata ini iya dan ini tidak. Lakukan. So kalau kita tampil saya tampil ke atas mimbar, saya tampil. Waktu bicara saya tidak ikhlas. Mungkin ada masalah di rumah itu mulai sama anak-anak lagi apa. Bicara sepikirnya mana-mana. Saudara kan tahu. Ini Pak Anwar kok tumben ngomongnya kayak gini ya. Saudara sama, saudara bicara di hadapan sebuah forum. Yang forum itu apalagi berapa orang alim, dia akan tahu itu. Saya nggak gitu. Nah itu ilmunya. Ya harus tazkiyah, membersihkan hati kita, salat malam kita jangan lepas, sholat kita yang sudah jangan lepas, membaring tubuh itu jangan lepas. Jadi bersih. Kalau itu ada pada diri kita, saudara, berbuat maksiat nggak mau. Kenapa orang freedom? Kenapa orang berbuat maksiat? Karena tiga-tiganya dia tidak lakukan. Dan kalau itu dilakukan, pikiran kita buta, kotor. Kalau sudah pikiran kotor, tidak bisa melihat wajah manusia. Saya baca dalil dia saja lah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu kepada orang yang iman dia benar. Dia bisa tembus lihat otak kamu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau banyakkan lagi begitu aja kepada orang kamu. Hati-hati pada orang yang beriman. Otak kamu bisa dibaca oleh orang yang beriman. Jadi berbaik sana terus ibadah yang kuat. Salat malam jangan lepas, jaga bersih, terus bersih, begitu ya betul. Insya Allah kita Bapak akan jadi bisa membaca segala sesuatu. Tidak hanya mau ketemu kita kan jarang ketemu. Kalau tadi ini nggak ngobrol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Usairi, sering-sering SMS saya. Fenomena dakwah yang selama ini saya alami sering begini. Pak Usairi, tolong carikan Ustaz, tapi yang lucu. Jangan yang keras dan serius, cari yang lucu-lucu. Nah, saya bilang bahwa kalau cari yang lucu, saya nggak bisa, saya nggak kenal dengan yang lucu-lucu gitu kan. Nah, itu satu itu fenomena yang sering itu seperti itu muncul. Nah, itu solusinya seperti apa? Yang kedua ada lagi dalam kegiatan di masjid sering mengalami kendala adalah jemaah yang mungkin entah baru belajar atau gimana, kalah dengan ustaz pulang, dia duduk paling depan. Besok ada pengajian subuh, ustaznya B, dia nggak hadir. Tapi ustaznya pulang tadi di musik jauh, pergi dari jauh sana. Nah itu fenomena itu sering muncul. Nah yang ketiga, dakwah yang di TV sering banyak tertawa dan lucu-lucu. Apakah itu memang dakwah yang diajarkan Rasul seperti itu? Terima kasih. Saya memulai dari bawah aja begitu. Yang surat di TV yang orang ajak tertawa dalam dakwah itu ajaran Rasul atau tidak? Itu kan pertanyaan yang sudah ada jawabannya sebelumnya. Dari pertanyaan itu kan jawabannya sudah ada. Rasul tidak pernah begitu. Bahwa kadang-kadang Rasul bicaranya
menggelitik para sahabat itu ya seperti begini. Ada ibu tua datang pada Nabi, kata Muhammad, saya ahli ibadah, suami saya mati di medan badan. Lalu surga saya mana? Kata Nabi, nenek pasti gak surga. Kata ibu tadi, menangis lama. Habis itu menangis lama, ada ibu itu sudah tua, dipegang pundaknya oleh Nabi. Kata Nabi, ibu gak usah nangis, ibu ke surga. Cuma ibu harus tahu di surga nanti tidak ada perempuan tua. Ibu masuk surga jadi gadis muda berusia 20 tahun depan. Si nenek ketawa, tapi Nabi bukan lucu. Cuma sampai ke hatinya kan sepertinya. Jadi kalau lucu dalam agama, dalam dakwah itu harus humor yang basah, artinya humor yang bermutu. Dan bukan saja orang tertawa, seringkali orang digelitik hatinya dalam dakwah. Ustaz itu menyampaikan sesuatu, hati kita tertawa, tapi tidak sampai ke lidah, tertawa terbahak. Walau tu'fil dhahik, fa'ina kafratu dhahik tu'bil oh. Ciri orang yang mati hatinya itu kalau ketawa terbahak-bahak. Jadi kalau di TV ada Ustaz ngomong, tertawa terbahak-bahak, Ustaznya sama siapa yang sama-sama mati hatinya. Ustaznya mati, jawabannya mati hatinya, dua-duanya itu. Nah boleh, Rasul tidak pernah mengajarkan dakwah seperti itu. Nabi juga pernah bertanya pada Aisyah, kata Nabi, ini kuda apa ini? Oh, kuda besar-besarnya, kata Aisyah. Ini katanya kuda di zaman Nabi Sulaiman, kudanya bersayap semua. Kata Nabi, mana ada kuda bersayap? Aisyah tertawa, tapi Nabi tidak melucu. Seorang dai menyampaikan humor, menggelitik hati para pendengar supaya tidak lelah, tidak apa-apa. Tapi jangan melucu. Melucu itu yang tidak boleh. Ya. Yang kedua, kalau ada seorang dai sedang berdakwah, lalu seseorang tampil karena dia suka pada si ustaz tadi dibuka, sekali waktu dia datang ustaz yang lain di belakang, Bapak, siapapun ustaz kalau benar dia berpegang pada tarikatil Quran sudah sama. Dakwahnya akan sama. Kalau ada lain dai berpendapat, di satu sisi kalau dia punya disiplin ilmu, kebebasan berpikir. Tapi di satu sisi mungkin ketidaktahuan. Kita tidak perlu jauh dari itu. Siapapun dai sama. Dai yang mana? Baca basmalah sama. Baca ayatnya sama. Untuk apa harus jauh? Bahwa ada ketidaksepakatan, itu kan kebebasan beristilah. Tidak perlu ada alasan hal itu kemudian kita menjadi jauh dari seorang dai. Yang kedua, apa sikap kita menghadapi orang semacam itu? Beritahu apa adanya. Kalau sudah diberitahu marah gimana? Ya tidak apa-apa. Oh kita punya banyak kebenaran. Dakwah itu saudara-saudara mencari ridho Allah bukan ridho manusia. Kalau kita menyampaikan kebenaran yang dengan itu Allah suka, tapi manusia membenci semua kepada kita, dahulukan kepentingan Allah, jangan kepentingan manusia kita. Ya sih. Mudah-mudahan itu memenuhi jawaban kita ketiga. Saudara, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Masih akan ada beberapa ustaz yang akan memberikan bimbingan pada saudara-saudara. Perhatikanlah itu semua bimbingan-bimbingan itu, amalkan semua. Ya, kita berdoa Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, jangan Kau matikan kami sebelum seluruh dosa kami Kau ampuni. Ya Rabbana, jangan Kau matikan kami sebelum Kau titipkan anak-anak yang saleh dan salehah kepada kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jangan Kau matikan kami sebelum Kau bisikan pada malaikat Ridwan bahwa kami calon penghuni surga di akhirat yang akan datang. Dosa yang pernah kami lakukan amat banyak dan amat besar, tapi kami yakin bahwa pemaafmu jauh lebih besar dari dosa yang pernah kami perbuat. Ampunkan itu semua ya Allah. Doa para nabi pasti Kau terima, doa orang-orang saleh pasti Kau kabulkan. Kalau hanya orang soleh dan para nabi saja yang doanya Kau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa kepada siapa harus berdoa?
Andai kata doa yang kami panjatkan Engkau terima ya Allah, sungguh kami makhlukmu yang beruntung. Tapi andai kata setiap doa yang kami panjatkan Engkau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak, Engkau harapan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saudara selamat menikmati indahnya Islam dan teruskan berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.